Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kebijakan ekspor Ukraina menjadi biang kerok harga tandan buah segar TBS, kelapa sawit jeblok di bawah Rp1.000 per kilogram. Luhut mengatakan Ukraina kembali membuka keran ekspor minyak nabati sunflower atau minyak biji matahari. Sebelumnya, ekspor produk itu tak dilakukan selama 5 bulan terakhir. Selain itu, Ukraina juga menurunkan pajak ekspor minyak biji matahari. Dengan kebijakan itu, pemerintah setempat berharap ekspor kembali menggeliat. Memang tidak mudah menaikkan harga TBS itu karena kan selama ini harga minyak di Ukraina, minyak sunflower itu sudah lama tak terekspor berapa bulan, 4-5 bulan. Sekarang dia Ukraina, menurunkan pajak ekspor juga, pengaruhlah ke yang lain, ungkap Luhut di Hotel Grand Sahit Jaya, Kamis 7/7/2022. Luhut mengaku belum punya proyeksi kapan harga TBS kelapa sawit bisa kembali merangkak. Sebab, Ukraina masih akan gencar mengekspor minyak biji matahari karena pasokan melimpah. Gak bisa ngomong sekarang kapan harga TBS naik. Harus lihat Ukraina, cadangan minyak biji matahari, besar sekali. Sekarang dibuka ekspor, pajak dikurangi, jelas Luhut. Sebelumnya, Serikat Petani Kelapa Sawit SPKS, mengatakan harga TBS kelapa sawit masih berada di bawah Rp1.000 per kilogram di banyak daerah Indonesia. Bahkan, harga TBS kelapa sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, anjlok hingga Rp650 per kilogram. Kepada bidang organisasi dan anggota SPKS Sabarudin mengatakan harga TBS kelapa sawit mulai menurun sejak pemerintah melarang ekspor CPO pada April tahun 2022 lalu. Meski aturan tersebut telah dicabut pada Mei tahun 2022 lalu, harga TBS kelapa sawit belum juga merangkak. Alasannya tangki-tangki di pabrik kelapa sawit itu penuh, sehingga perusahaan PKS memprioritaskan buah mereka atau buah petani plasma. Nah, petani swadaya itu, yang di luar kemitraan, kebanyakan memang dibatasi. Itu masih terjadi kok, ujar Sabarudin. Harga TBS kelapa sawit yang anjlok ini juga membuat sebagian petani menjual produk ke Malaysia. Hal ini sempat viral dibahas di jagat maya. Kami mau bawa buah ke Malaysia, kami bawa hari ini 30 ton soalnya harga buah di Indonesia seperti kata-katanya Indra Kents, wah murah banget, ucap seorang pria dalam video yang diunggah di akun Instagram @majeliskopi08. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Gulat Manurung membenarkan aksi jual tersebut. Ia mengatakan para petani memang menjual TBS ke Malaysia karena harganya yang lebih tinggi. Penjualan dilakukan para petani sawit di provinsi yang berbatasan dengan negeri tetangga, seperti Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Memang secara aturan regulasi itu tidak dibenarkan. Tapi mau bagaimana lagi? PKS pabrik kelapa sawit, banyak sudah menolak TBS pekebun, bahkan sudah banyak yang tutup. Sementara petani sawit harus melanjutkan hidup dan membiayai keluarganya, kata Gulat. Gulat menuturkan perbedaan harga yang cukup signifikan menjadi salah satu penyebabnya. Harga TBS di Malaysia masih berada di kisaran Rp3.500 hingga Rp4.500 per kilogram. Lalu, harga TBS di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah hanya sekitar Rp1.200 sampai Rp1.600 per kilogram. Bahwa Gulat menambahkan situasi ini merugikan semua pihak, baik petani, negara, dan korporasi. Dengan demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk mencari tahu penyebab jatuhnya harga TBS di dalam negeri. Di samping itu, respon Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai wajar aksi petani yang ramai-ramai menjual TBS kelapa sawit ke Malaysia. Zulkifli mengatakan TBS sawit petani bisa terjual hingga Rp4.500 per kilogram di Malaysia. Sementara, di Indonesia hanya Rp1.000 per kilogram. Wajar dong, di sana Malaysia, mahal Rp4.500 per kilogram, kita Indonesia, cuma Rp1.000 per kilogram, kata Zulkifli. Untuk mendorong harga TBS sawit di dalam negeri, sambung Zulkifli, pemerintah mendorong percepatan ekspor CPO bagi perusahaan yang sudah mendapatkan izin ekspor. Kami percepat nih agar lancar lagi, surat perizinan ekspor untuk yang sudah penuhi DMO, sudah kami keluarkan, tutup Zulkifli.